Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rari's channel and welcome back to Nutrition Talks. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama aku, Rary. Jadi hari ini aku mau ngebahas tentang kerjaan sampingan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa gizi dan tentunya menghasilkan cuan. Sebelumnya jangan lupa support channel ini dengan like, comment, dan subscribe dan share ke teman-teman yang butuh cuan. Oke, langsung aja kita ke videonya. Jadi apapun yang aku sebutkan di sini 80%-nya mungkin sudah aku lakukan dan aku buktikan sendiri. Kita sebagai mahasiswa tentunya pingin lah mendapatkan uang dari hasil kita sendiri gitu kan. Karena rasanya tuh beda teman-teman. Beda dari minta dari orang tua. Dan dengan bekerja sampingan kita jadi bisa lebih menghargai waktu, bisa nambah relasi, bisa ngumpulin pengalaman nih sebelum nanti kita lulus dan bekerja full time. Sebenarnya nggak spesifik untuk mahasiswa gizi doang sih, bisa mahasiswa yang jurusan lain juga. Jadi kita langsung masuk aja ke pekerjaan sampingan. Yang pertama yaitu menjadi aslab. Nah, menjadi asisten lab ini cukup menarik ya. Jadi tentunya jadi aslab ini digaji dan juga kalian bisa berpeluang lebih dekat dengan dosen pengampu. Selain itu, kalian bisa kenal juga dengan adik-adik tingkat dan bisa sambil mengingat-ingat lagi nih pelajaran yang telah lalu. Misal ya, aku semester 3 jadi aslab kimia dasar. Karena dulu kan pas semester 1 aku udah pernah tuh belajar kimia dasar, pernah ikut praktikumnya. Otomatis semester 3 aku akan mengingat-ingat kembali nih karena udah jadi asisten lab gitu. Nah, kalau mau jadi aslab ini masing-masing kampus beda-beda ya syaratnya. Kalau di kampusku kayaknya itu ada minimal IP-nya dan juga nanti diseleksi dulu tuh melalui berkas. Kan yang mau jadi aslab nggak cuma kita doang gitu kan. Jadi kalau di kampusku ngisi Google Form gitu, terus masukin nilai praktikumnya. Nah setelah itu nanti kalau diterima langsung deh jadi asisten lab. Jadi apa sih tugasnya asisten lab? Asisten lab itu seperti yang kita tahu juga ya, intinya setiap praktikum nanti ada dosen dan asisten lab. Kerjaannya itu kayak ngoreksi laporan praktikum. Terus selama praktikum bisa jadi tempat bertanya adik-adik yang belum jelas dengan penjelasan dosen. Dan juga ngerapin alat lab. Misal nih, jadi aslab dietetik itu ngingetin adik-adiknya buat bersih-bersih, buat nata-nata. Terus ngoreksi laporan praktikum diet alias NCP kayak gitu. Kesulitannya jadi aslab itu ya harus pintar bagi waktu kalau masih kuliah. Kan ngaslab itu cukup lama ya, apalagi kalau kalian ngambil shiftnya banyak gitu kan. Satu praktikum itu bisa 1,5 jam, dikali aja berapa shift yang kalian ambil. Jadi harus pintar bagi waktu dan jaga kesehatan juga. Apalagi kalau labnya di lantai 4 ya. Dan keuntungannya jadi aslab ya tadi aku bilang bisa deket sama dosennya, gantung attitude kita juga sih. Oke, next jadi asdos atau asisten dosen. Jadi apa sih gimana sih kerjaannya kalau jadi asdos? Kalau menurut pengalamanku, asdos itu bisa menggantikan dosen saat ngajar. Kalau di kampusku ada tuh asdos metabolisme. Jadi asdos metap, jadi dia gantiin ngajar kalau dosennya nggak bisa. Atau jadi asisten pribadinya dosen yang kerjaannya adalah bantu-bantu di penelitian dosen, bantu ngolah data atau bantu bikin PPT, bantu ngoreksi nilai pas UTS dan UAS, bisa juga bantu di kampus buat jadi pengawas ujian, jadi pengawas UTS ataupun UAS. Kesulitannya jadi asdos, apa ya kesulitannya ya? Untung sih kalau kamu menganggapnya itu sebagai tekanan, maka kamu akan tekanan batin gitu kan. Tapi kalau kamu mungkin berhubungan baik dengan dosennya, ataupun dosennya baik banget, ya jadinya lebih bisa ambil sisi positifnya sambil belajar nulis juga, belajar berpikir lebih cepat. Itu sih biasanya. Untungannya jadi asdos, tadi bisa belajar
jurnal, bisa latihan-latihan dan lebih tahu mengenai pekerjaan dosen yang sesungguhnya, dan bisa punya hubungan baik juga dengan dosen dan seisi prodi. Gimana caranya jadi asdos? Di kampusku biasanya dosen akan menawarkan ke kita kalau mereka butuh asisten dan melihat kita berpotensi kayak gitu. Tapi kalau di kampus lain aku kurang tahu gimana mekanismenya. Mungkin bisa komen di bawah. Oke, next menjadi tutor. Tutor yang gimana nih maksudnya? Di sini kalau di kampusku terus ya. Namanya tutor dua hal, ETP dan juga ada satunya aku lupa namanya. Pokoknya dia ngajar, ngaji dan bacaan-bacaan sholat kayak gitu, dan juga hafalan Quran. Nah, kalau ETP itu belajar bahasa Inggris. Jadi kayak ada kegiatannya gitu tiap hari Sabtu, atau bisa didiskusikan dengan adik-adiknya mau hari apa, sekali seminggu. Kalau aku dulu kayak Sabtu pagi kayak gitu, dan kayak sharing gitu deh tentang modul yang diberikan. Jadi nanti tutornya ngasih nilai ke adik-adiknya, juga ada absennya. Kayak belajar kelompok kecil gitulah. Jadi kalau di kampusku Sabtu pagi itu rame lingkaran-lingkaran kumpulan mahasiswa dan tutornya gitu. Gimana caranya jadi tutor? Lu bisa daftar ke PIDB, kayak ada lembaga yang ngurusin gitu, lembaga kampus juga yang khusus mengurusi hal itu, bisa daftar. Nanti di training dulu sebelum menjadi tutor. Kelebihannya bisa kenal cukup dekat dengan adik-adik tingkat, bisa juga musuhan ya. Kesulitannya yaitu kamu harus merelakan waktumu, misalnya Sabtu nggak ada kuliah, kamu tetap harus datang pagi-pagi. Kalau aku dulu ya kayak gitu. Selanjutnya cara dapat cuan lain adalah cari beasiswa. Jadi kayak ada beasiswa gitu per semester atau per 6 semester di kampus. Cari infonya, kemudian daftar, nanti akan langsung dapat duitnya kalau syaratnya udah terpenuhi. Sering-sering aja tanya ke prodi. Selanjutnya bisa kita jadi enumerator gizi. Bagi yang nggak tahu, enumerator itu semacam kita ngebantuin orang lain melakukan penelitian. Misalnya nih aku udah lulus S1 tuh, terus aku bantuin cutting aku yang lagi nyusun tesis, misalnya ngumpulin data recall anak-anak di SMP kayak gitu. Jadi aku ikut ke SMP-nya, terus nyari data ke anak-anaknya, ngisi recall, terus diolah datanya, terus disetor deh ke yang mau bikin tesis. Nanti akan dapat cuan dari situ. Jadi enumerator ini macam-macam sih, cuma tadi salah satu contoh aja ya. Kelebihannya, kerjanya cukup gampang. Kita juga bisa sambil beramal kan, ngebantu orang lagi penelitian. Kekurangannya tadi harus nyediain waktu aja sih. Mana caranya jadi enumerator? Kalian bisa cari-cari info sendiri atau bertemanlah dengan cutting kalian. Niscaya akan ada info itu datang. Lagi perlu enumerator, biasanya kayak broadcast kayak gitu deh. Aku dulu dapatnya broadcast. Oke, next, ikut lomba-lomba gizi. Kan sekarang banyak tuh lomba-lomba gizi. Ada lomba poster, lomba video, lomba esai, lomba masak. Ikut-ikut aja. Apalagi kalau gratis dan ternyata menang kan lumayan dapat cuan. Selanjutnya adalah, ini bisa universal sih, nggak harus gizi. Jadi guru les, kan banyak tuh bimbingan-bimbingan belajar yang perlu biasanya merekrut mahasiswa kayak gitu untuk jadi guru. Ngaji bisa ngajar SD, SMP, SMA. Jadi macam-macam sih yang diajarin, matematika, membaca, menulis. Misalnya kalau SD kayak gitu kan. Pokoknya teman aku dulu ada. Jadi kayak les privat kayak gitu. Caranya supaya bisa jadi guru les ya bisa cari-cari info tentang, bisa ikut lembaga juga yang memang merekrut mahasiswa gitu ya, atau merekrut mencari pengajar. Bisa juga pasarkan diri kalian di aplikasi-aplikasi. Sekarang banyak sih ya kayak aplikasi buat les gitu. Nah, keuntungannya adalah kalian nginget-nginget lagi pelajaran yang telah lalu, SMA, SMP, SD. Terus kesulitannya yaitu sih ngatur waktu sih rata-rata. Kemudian kalian bisa bantuin prodi pas akreditasi. Itu biasanya dicari tuh mahasiswa-mahasiswa untuk membantu akreditasi ya. Tapi ini kayaknya 5 tahun sekali doang. Tapi kan termasuk kerjaan sampingan juga dan lumayan cuannya. Gimana caranya? Sering-sering aja main ke prodi kalau lagi akred, atau tanya ke dosen. Kalian tawarkan diri mau bantuin akred, tapi biasanya yang nyari dosen sih. Next, kalian bisa buka jasa desain poster atau PPT buat sidang.
Siapa tahu kalian punya bakat terpendam gitu kan, ngedesain, kalian bisa tawarkan jasa kalian ke adik tingkat mungkin yang butuh, atau kakak tingkat gitu yang butuh jasa edit dengan harga sangat miring gitu kan. Pintar-pintar aja melihat peluang, dan skill kita harus selalu ditambah. Ya walaupun misalnya gizi, kalau bisa ngedit-ngedit kayak gitu kan jadi nilai plus juga tuh. Next tuh jualan di kampus. Jualan apa nih? Bisa macam-macam sih. Makanan misalnya tinggal nitip aja di kantin gitu kan. Atau apa deh, kalian bisa jualan apapun sih yang teman-teman kalian tertarik kayak gitu. Bisa jualan buku juga, bisa jualan ini apa, kerudung kalau buat cewek, jualan pulsa mungkin. Ya intinya buat nambah-nambah cuan dan buat membantu teman-teman yang lagi kesulitan. Kayak yang terakhir nih yang aku tahu ya, bisa jadi konten kreator. Bisa nggak sih dapat uang gitu kan? Jadi konten kreator. Kalau menurut aku di tahun 2020 ini bisa ya, apalagi lagi pandemi kayak gini. Contoh konten kreator itu yang gimana? Hanya kalian bikin konten kayak gitu, atau kalian bikin Instagram misal info-info gizi. Contohnya NutriTalks ID, bisa di follow ya. Mungkin belum kelihatan cuannya di mana, tapi kalian bisa jadi alasan kalian buat belajar lagi, ngebaca jurnal lagi. Kan bikin konten kayak gini nih, nggak bisa asal ceplos, harus lihat dulu ke jurnal, harus baca lagi buku gitu kan. Siapa tahu nanti rezeki, terus banyak yang follow, banyak yang perlu, terus ya mungkin bisa dimanfaatkan dan akhirnya menjadi sumber cuan. Apalagi nih konten kreator misal di YouTube kan nanti ada AdSense-nya kan. Ya walaupun mungkin kelihatan nggak banyak ya, tapi ini kan bisa jadi peluang gitu loh. Ya intinya pintar-pintar aja mencari peluang. Gimana sih caranya tadi jadi konten kreator? Ya tinggal bikin karya aja, bikin sesuatu yang bisa bermanfaat lah, niatin bermanfaat dulu lah buat orang lain. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa yang mau dapat cuan dengan kerja sampingan. Intinya jangan sampai mengganggu kuliah kalian, dan mungkin masa pandemi ini kita dipaksa untuk bisa pintar-pintar melihat peluang. Jadi terus berpikir kreatif, terus bersyukur. That's all I can say. Thank you udah nonton sampai sini. Jangan lupa support channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang perlu cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.